Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang regresi linier. Nah, pada pertemuan satu ini, saya akan menjelaskan pengantar mengenai analisis regresi, baik secara sederhana maupun berganda. Secara teori, analisis regresi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur pengaruh statistik, di mana pengaruh yang diukur ini terjadi antara dua atau lebih variabel. Variabel-variabel yang digunakan yaitu variabel terikat sebagai responnya atau dilambangkan dengan Y, dan variabel bebas atau yang disimbolkan dengan X. Nah, biasanya kita menggunakan X untuk melihat apakah X mempengaruhi Y. Nah, itulah sederhananya analisis regresi. Analisis regresi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu secara sederhana atau disebut sebagai analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Masing-masing memiliki satu variabel terikat atau disimbolkan dengan Y. Namun yang membedakan adalah banyaknya variabel bebas yang digunakan. Untuk analisis regresi sederhana, dia hanya menggunakan satu variabel bebas X untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Namun, untuk regresi berganda, dia menggunakan lebih dari satu variabel bebas X untuk melihat apakah berpengaruh terhadap variabel terikat. Inilah hal yang mendasar yang membedakan antara analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Nah, kadangkala kita sering susah membedakan antara regresi dan korelasi. Kita anggap hal itu merupakan hal yang sama. Namun kali ini saya akan membahas bahwa regresi dan korelasi itu merupakan hal yang berbeda. Apa sih bedanya? Nah, mari kita simak. Misalkan saya punya dua peubah, Y dan X1. Kemudian bisa juga Y dengan X2. Ataupun X1 dengan X2. Dua peubah ini masing-masing ingin saya lihat hubungannya. Apakah Y dengan X1 memiliki hubungan yang kuat atau lemah? Apakah Y dengan X2 memiliki hubungan yang kuat atau lemah? Dan juga apakah X1 dan X2 memiliki hubungan yang kuat atau lemah? Hubungan ini itu bisa dicari dengan menggunakan korelasi yang terjadi hanya pada dua peubah saja. Bisa Y dengan X ataupun X dengan X. Nah, untuk regresi sendiri, misalkan saya punya X1 dan Y. Di sini saya tidak hanya melihat hubungan, tapi saya melihat pengaruhnya. Apakah X1 mempengaruhi Y? Namun, yang membedakan adalah untuk regresi, ini tidak hanya pada X1 saja yang digunakan, namun bisa menggunakan dua peubah ataupun tiga peubah. Dengan kata lain, saya bisa melihat apakah X1, X2, dan X3 mempunyai pengaruh terhadap Y. Disinilah perbedaannya, bahwa yang pertama, korelasi hanya mengandalkan dua peubah saja untuk dilihat hubungan, apakah kuat ataupun lemah. Namun, untuk regresi, dia bisa dua atau lebih peubah yang digunakan. Dan yang dilihat adalah pengaruhnya, apakah X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y. Nah, di sisi lain, korelasi bisa kita lihat menggunakan koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini memiliki rentang min 1 hingga 1. Semakin mendekati min 1 atau 1, maka korelasinya kuat. Tapi ketika nilai koefisien korelasinya mendekati 0, maka hubungan atau korelasinya lemah. Untuk regresi, kita bisa melihatnya dengan menggunakan persamaan regresi. Di sisi lain, selain ada perbedaan, ternyata regresi dan korelasi ini memiliki hubungan. Apa sih hubungan regresi dan korelasi? Di sini, saya punya koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R, di mana dia memiliki rentang antara min 1 sampai 1. Ketika nilai koefisien korelasinya tinggi atau rendah, apa yang terjadi dengan koefisien regresi? Nilai dari koefisien regresi juga akan mengikuti dari koefisien korelasi. Ketika koefisien korelasi tinggi, maka koefisien regresi juga akan tinggi. Ketika koefisien korelasi rendah, maka koefisien regresi juga ikut rendah. Tapi nilainya jelas pasti berbeda. Cuman di sini saya tekankan bahwa hanya mengikuti tinggi atau rendahnya saja. Nah, bagaimana ketika nilai koefisien korelasi negatif ataupun positif? Hal itu pun juga akan diikuti nilai koefisien regresi, juga akan negatif ataupun positif. Saya tekankan lagi bahwa nilainya akan berbeda, cuman tandanya negatif atau positif mengikuti masing-masing. Hubungan inilah yang bisa kita lihat sebagai hubungan fungsional, di mana koefisien korelasi itu sebagai langkah awal untuk dilakukan analisis regresi. Ketika dua peubah itu memiliki hubungan yang kuat, maka
ketika kita lanjutkan di analisis regresi, kemungkinan besar pengaruhnya juga akan bagus ataupun kuat. Model regresi dibedakan menjadi dua jenis. Ketika memiliki satu variabel bebas X, maka disebut sebagai regresi sederhana yang memiliki dua jenis, yaitu linear dan non-linear. Untuk lebih dari satu variabel bebas X disebut sebagai regresi berganda. Juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu linear dan non-linear. Untuk berganda, pada non-linear terdiri dari beberapa macam, yaitu polinom, akar kuadrat, logaritma, dan eksponensial. Namun, pada pembahasan kali ini, kita akan lebih fokus pada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Untuk persamaan regresi linear sederhana, yaitu YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus epsilon I. YI merupakan variabel respon pada pengamatan ke I, di mana dia merupakan suatu variabel acak. Jadi, YI diasumsikan memiliki sebaran tertentu. Untuk beta 0, dia adalah intercept atau konstanta. Kadangkala beta 0 ini memiliki makna ketika diinterpretasikan. Namun, beta 0 ini bukan tujuan utama kita sebagai interpretasi. Jadi, penting tidaknya tergantung dari peneliti. Untuk beta 1, dia merupakan parameter regresi atau bisa disebut sebagai koefisien regresi. Beta 1 ini penting sekali sebagai alat ukur kita apakah X1 ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap Y. Nah, ketika beta 1 semakin besar, maka kita bisa asumsikan, bisa simpulkan bahwa pengaruh X terhadap Y juga cukup besar. X1 merupakan variabel bebas. Epsilon I disebut sebagai error atau galat pada pengamatan ke I, di mana dia merupakan variabel acak juga, jadi diasumsikan dia memiliki sebaran. Untuk persamaan regresi linear berganda, lebih kompleks lagi dari persamaan regresi linear sederhana. Di sini, dia memiliki lebih dari satu X atau variabel bebas. Secara sederhana, bisa dilambangkan sebagai berikut. YI adalah variabel respon pada pengamatan ke I, beta 0 adalah intercept, beta P adalah parameter regresi atau koefisien regresi pada variabel bebas ke P. P di sini adalah banyaknya variabel bebas. XP sendiri adalah variabel bebas pada variabel ke P. Epsilon I adalah error atau galat pada pengamatan ke I. Sama juga, dia merupakan variabel acak yang diasumsikan memiliki sebaran. Baiklah, sekian untuk materi tentang analisis regresi pada pertemuan satu ini. Semoga Sobat Swan dapat memahami materi yang kami jelaskan.